Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda semua. Maksud saya bukan saya sendiri, saya bersama dengan Mbak Agi menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih selalu seperti biasa bersama kami saya Haris Bin Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Kita Ya. kayaknya akan ngomongin, iya masih ngomongin Pak Jokowi, tapi Loh, dalam apalagi nih? versi, Ya, saya menarik itu. Saya juga menyimak itu Mbak Agi yang sidang anaknya Riza Khalid ya, yang kemudian menghadirkan Ahok kan. Dan betul. dia Ahok ini kan dulu sekutunya Pak Jokowi gitu. Tapi dia terang-terangan aja nyebut bahwa banyak Pak Jokowi yang banyak bermain di Pertamina itu ya. Itu kira-kira gitulah mudahnya bahasanya Ahok itu ya. Walaupun Ahok sendiri juga ngaku bahwa dia pernah katanya percuma gue dia sendiri bisa jadi komisaris itu ya karena temannya Jokowi gitu loh ya. Dia Ahok kan orangnya seperti belak-belok. Jadi ya kita tahu kalau kalau dia aja dikasih komisaris, yang lain-lain tuh gimana tuh urusannya kan gitu karena Ahok sendiri katanya minta dia kalau pengennya dia yang jadi dirut gitu tapi nggak dikasih sama Pak Mhm, Jokowi. mhm. Mbak Agi pasti ingat dulu ya, Ahok selalu ngomong bahwa saya ini komisaris tapi rasa dirut kan gitu waktu itu ya. Betul. Ya, Iya, iya, iya. Jadi memang menarik ya, kalau kita menyimak persidangan Ahok di Pengadilan Tindak bukan Pidana persidangan Korupsi Ahok Jakarta. belum, dia yang jadi saksi bukan di sisi dia Iya, disidangkan. maksudnya di dalam persidangan itu kan dia membeberkan belak-belakan, nyanyi lah begitu. Kalau orang eh, orang umumnya ngomong ini mulai ngoceh nih begitu. Tapi ya kalau kita mengenal Ahok ya seperti itulah. Ya memang Dia begitu ketika orangnya. iya, memang karakternya seperti itu begitu. Jadi apapun yang ditanyakan oleh jaksa kemudian dia jawab, termasuk yang tadi dikatakan Mas Hersu soal orang titipan begitu ya, karena dia ada di Pertamina, ya dia menjawab itu, dia menjawab terus terang bahwa kalau seandainya saya bukan teman dari Jokowi, maka tidak mungkin saya akan menjadi komisaris utama Nah, Pertamina. ini Jadi dia apa yang salah kayak apa gimana kita mau nggak jadi kawannya presiden ya nggak bisa lah jadi dia komisaris Pertamina ya. Yang sekarang juga kawannya Pak Prabowo ya juga ya, Iwan Bule ya sekarang yang jadi betul. komisaris ya. Betul. Hmm. Itulah kemudian menjawab bahwa pertanyaan atau sinyalemen bahwa ya mereka yang membela Jokowi, membela Gibran begitu, maka ujung-ujungnya akan menjadi komisaris. Tujuannya adalah itu begitu Mas Yang sekarang aja Hersu. masih bisa Kan ya, pendukungnya Jokowi masih bisa jadi komisaris masih. Pertamina, apalagi waktu dia jadi presiden ya. Iya, betul. Jadi ya memang seperti itu. Dan kalau kita tahu urutannya begitu menjadi komisaris di berbagai BUMN. Nah, kalau BUMN besar ini ya seperti Pertamina, seperti Telkom gitu ya, BUMN Mineral, Pertambangan apa dan sebagainya. Itu yang kita tahu selain gaji, tunjangan-tunjangan juga tantimnya luar biasa gitu. Gajinya kalau dihitung per bulannya itu dalam hitungan miliar begitu. Bisa Nah, sampai berapa kemarin 9,6 bagaimana miliar ya prosedur. komisaris tuh ya, katanya ya total ya bisa ya. Betul. Mhm, mhm. Totalnya bisa bisa seperti itu. Hmm. Dan kemudian seperti yang kalau kita umumnya wartawan mengetahui ya itu usulan biasanya Mas Hersu kalau di masa Erick Thohir ya itu menteri yang kemudian memutuskan. Nah, menteri ini kemudian lapor kepada presiden, bukan menteri memutuskan sendiri. Jadi presiden pun juga mengarahkan siapa saja menjadi komisaris dari Pertamina. Jadi visi misi presiden bukan visi misi menteri itu ya benar adanya begitu. Jadi apa yang dikatakan Ahok dia bahkan mengatakan seperti ini ya, saya kutip saja kalimatnya. Yang ini dia katakan di hadapan hakim. Kalau bicara jujur, BUMN itu seperti titipan politik. Hmm. Gawat ya. Jadi seperti titipan politik. Ini masih Kok mending gawat kalau sih, masa kaget sih eh, Mbak Agi? seingat Hah? saya. Kok kaget sih? Iya. Eh? Iya, tidak kaget, tapi seharusnya kan tidak seperti itu, begitu. Mm-mm. Bukan seperti itu pemerintahan dijalankan, karena BUMN itu seharusnya menjadi penopang dari pendapatan negara, karena sebagian dari hasilnya selain sebagian sekian persen itu adalah untuk membesarkan BUMN itu sendiri, ditanamkan sebagai modal kembali, kemudian disetorkan juga ke kas negara. Nah ini Ahok mengatakan kalau bicara jujur, BUMN itu seperti titipan politik. Kalau saya bukan teman presiden, tidak mungkin saya ditempatkan sebagai komisaris utama. Ini Hmm. sangat jelas ya. Jadi ketika kita melihat ada relawan-relawan seperti sekarang misalnya, seperti Hasan Nasbi ada di Pertamina, seperti misalnya di
di PLN ini yang sedang ramai nih Mas Hersu. Di sana ada sebuah keluarga yang kemudian ada saudaranya, kerabatnya yang ada di PLN apa dan sebagainya begitu, dan ini adalah orang kepercayaan Dan dari direksinya kan dirutnya Jokowi. masih orangnya kepercayaannya Pak Jokowi kan sampai sekarang gitu. Hmm. Iya, Hmm. ada non Prasojo kalau tidak salah ya. Itu, iya, kita kembali ke sini. Jadi sangat jelas ya bahwa ini menjadi mainan dari pemimpin begitu. Kalau Ahok, seingat saya, mohon maaf kalau salah, dia lulusan dari Trisakti, dari Teknik Pertambangan kalau tidak salah ya. Nah, ini masih Hmm. agak nyambung lah. Walaupun Ahok sendiri mengatakan, ya saya tidak begitu mengerti soal migas, soal energi begitu. Karena ya, ini saya kutip, dia mengatakan seperti ini, saya ini latar belakangnya tambang dan perdagangan, bukan migas. Jadi saya tidak terlalu mengenal pelaku-pelaku di dunia migas, untuk itu saya jawab, saya tidak tahu. Ini jawabannya ketika hakim menegaskan pertanyaan tentang keterlibatan pihak lain dari luar gitu dalam struktur resmi Pertamina. Jadi soal cawe-cawe begitu ya. Hmm. Dia mengatakan seperti itu. Dan kemudian dia juga pecah kongsinya dengan Jokowi, dia menjelaskan bahwa sebelumnya dia sempat mengusulkan kepada Jokowi bagaimana kalau seandainya dia menjadi direktur utama Pertamina, Hmm. tapi itu ditolak oleh Jokowi. Ya, dan kemudian dia juga mengatakan pada saat itu kemudian berbeda pilihan politik karena Jokowi memilih Prabowo dan Gibran dan sementara dia mendukung Ganjar begitu, maka kemudian dia lebih baik dia keluar dari Pertamina. Hmm. Jadi sangat jelas ya Mas Hersu bahwa di sini terkonfirmasi. Kalau selama ini dikatakan bahwa relawan-relawan itu ada menduduki di Pertamina, di misalnya di Pelni yang sangat jelas ya, relawannya setiap saat ngebuzzer begitu ya. Hmm. Itu sekarang juga kita tahu seperti Hasan Pelindo Nasbi itu kali kan ya. lebih banyak Pelni atau Pelindo kenal. itu ya? Pelni ya, bukan Pelindo ya. Di Pelni, iya Pelni ya. di Oh yang Pelni dia. iya sampai sekarang masih Eh, itu ya. di- Baru saja dicopot. Oh, Jadi sekarang sudah dicopot ya. hmm. Siapa Dede Budiarto ya kalau tidak salah Lingkungan itu namanya. kalau udah copot Kang begitu. Dede Hmm. gitu. Hmm. Iya, dan kita tahu sekarang ya yang masih menjabat menjabat itu banyak sekali yang masih ngebuzzer. Tapi yang kita lihat dari persidangan kemarin itu yang menarik adalah bagaimana Ahok ini kemudian menyebutkan nama eh, Jokowi, dia menyebut sebagai presiden gitu ya, presiden pada saat itu, presiden ketujuh, dan juga pimpinan dari BUMN yaitu Erick Thohir itu agar diperiksa oleh Hmm. jaksa begitu. Hmm. Jadi mereka inilah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini diungkap Mas Hersu ketika dia menjelaskan soal pencopotan dua orang direksi dari Hmm. Pertamina, Hmm. yaitu direksi itu adalah Joko Priyono. Nah, saya bacakan saja, dua direksi itu adalah mantan direktur utama PT Kilang Pertamina Internasional Joko Priyono dan mantan direktur utama PT Pertamina Patraniaga Masud Kamit. Hmm. Jadi ini berkaitan dengan Dua anak korupsi perusahaan ya. tata kelola minyak mentah. Ini Iya. dua anak perusahaan yang sangat signifikan dalam pengelolaan tata kelola minyak mentah Hmm. yang pada tahun kemarin itu ketika baru saja, malah 2 tahun yang lalu ya, tahun 2024 begitu, ini baru saja ketahuan bahwa terjadi penyimpangan soal zat adiktif apa dan sebagainya itu yang nilainya itu sekitar 193,7 triliun, hampir 200 triliun, dan kita heboh betul pada saat itu. Nah, Ahok ini saat ini menjadi saksi dalam persidangan tersebut, di mana yang kalau kita masih ingat para terdakwanya antara lain adalah Rifa Sihaan, misalnya nama yang kita masih ingat ya, kemudian juga anak dari Riza Khalid begitu. Jadi ada 9, kalau tidak salah ada 9 terdakwa dalam kasus ini dan Ahok menjadi salah satu saksinya. Sebelumnya dia seharusnya menjadi saksi ini sudah lebih dulu, tapi dia sempat keluar negeri dan baru baru kemarin inilah dia kemudian menjadi saksi. Ya. Jadi ini dengan Ahok ini jadi terbuka ya. Kalau selama ini kan cuma spekulasi-spekulasi bagaimana sih peran Jokowi di Pertamina dan sebagainya. Kalau Mhm. justru versi Ahok ya orang seperti Pak Jokowi ini harus diperiksa kan gitu ya. Kalau mau bikin terang benderang persoalannya kan gitu ya. Mhm. Menarik ya kasus ini. Tapi Iya, lagi-lagi pertanyaan iya, saya iya. apa iya gitu. Siapa yang memeriksa Pak Jokowi itu siapa gitu.
Iya betul. Coba, kenapa Ahok ini meminta supaya Jokowi ini diperiksa? Ini rupanya berkaitan dengan pencopotan 2 orang direktur utama anak perusahaan Pertamina tadi, Mas Hersu. Ya. Saya bacakan saja, ini misalnya dari suara.com, ini ya rangkumannya. Jadi, Ahok ini merasa kecewa bahwa kedua orang itu kemudian, dipecat gitu atau diganti gitu. Jadi 2 direksi itu menurut Ahok ini adalah orang yang berintegritas, orang yang memiliki kinerja dan sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia mengatakan seperti ini, bagi saya 2 saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan. Pak Masud yang tadi sudah disebutkan, Pak Masud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Nah, tata kelola ini ada soal pengadaan. Dan kemudian Pak Jokowi, sementara Pak Joko Prianto, Pak Joko ini orang kilang, pengetahuannya paling bagus soal kilang. Kalau dia dicopot, saya sampai mau nangis. Jadi rupanya Ahok ini mendapatkan banyak sekali pengetahuan, begitu insight dari Joko Priyono karena memang dia orang lapangan dan dia paham betul soal perkilangan tersebut gitu. Jadi dia meminta periksa badan usaha milik negara, periksa presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik malah dicopot begitu? Jadi ini sangat-sangat jelas ya. Bahkan ketika mengatakan itu, media menggambarkan suara Ahok itu sampai bergetar begitu, Mas Hersu. Eh, Iya, kalau ini menjadi salah satu fakta persidangan kalau kita melihat seperti ini ya, yang seharusnya juga orang kan jadinya bertanya-tanya, apalagi ini pernyataan Ahok ini kemudian menjadi viral. Kenapa orang yang apa namanya, orang yang mumpuni malah dipecat, sementara ini kan tidak pidana korupsi pada kurun waktu 2018 sampai 2023 dan orang-orang ini bekerja di tengah-tengah masa itu pada periode itu. Sementara Ahok ini menjadi komisaris utama Pertamina tahun 2019 sampai 2024. Jadi memang saling berkaitan satu sama lain dan Ahok ini menjadi orang yang paham gitu ya soal tersebut. Ya. Oke, jadi kasus ini tapi ini jujur aja ini hanya bunga-bunga di persidangan aja lah. Saya nggak yakin itu bisa sampai seperti apa dipanggil dan diperiksa. Tapi tetap saja itu kan semacam membuka kotak Pandora. Sebenarnya apa yang terjadi sih di Ya, kalangan elit pemerintahan, apa yang terjadi terutama di eranya Joko Widodo kan begitu kan satu persatu orang kemudian yang pernah betul. dekat mulai membongkar dan ya kalau orang seperti Ahok kita nggak kaget karena bilang gayanya seperti itu ya dia langsung buka-buka seperti itu walaupun dia juga nggak peduli dia tahu bahwa orang orang dulu kan juga ketika menjadikan dia jadi komisaris di Pertamina orang juga mencibir kan siapa dia kalau nggak bukan orang bukan temannya Jokowi ya nggak mungkin juga dia jadi di Pertamina jadi komut Pertamina dia sendiri ngakui juga kan gitu dia Iya, iya, terkonfirmasi iya gitu. betul gitu. Gitu. Betul, dan ini terkonfirmasi begitu. Dan kita juga jadinya ingat ya pernyataan dari Karen Agustiawan, Ya. ex Dirut Hmm. Pertamina juga yang Hmm. tersangkut soal korupsi. Itu kan ini netizen bahkan mengatakan setiap ada kasus pasti nyeret nama Jokowi. Ya. Kemudian dia mengunggah eh, foto dari Karen yang dia mengatakan soal perintah jabatan yang kita masih ingat ya, perintah jabatan. Jadi walaupun dia adalah direktur utama Pertamina, tapi apa yang dikerjakan itu adalah perintah jabatan. Jadi selalu atas pengetahuan yang di atas. Berbagai kontrak apa dan sebagainya itu selalu pengetahuan yang di atas dan kemudian keputusannya juga dilaporkan ke atas. Dalam hal ini adalah Menteri BUMN dan tentu saja juga Presiden karena ini adalah BUMN besar yang sangat diandalkan oleh pemerintah. Iya. Gitu. Ya, dan sebenarnya dan kita tahu juga kan kalau kemudian Pak setiap kali pemerintahan berganti yang pegang orang yang dekat-dekatnya penguasa juga kan. Setelah itu kan setelah itu Betul. bukan Karen ya sekarang siapa yang perempuan Nike Widiawati segala macam itu kan juga waktu itu juga lebih dekat dengan PDIP kan begitu ya. Jadi memang agak Hmm. sulit kita berharap jadi kalau kemudian BUMN seperti bank besar seperti itu kemudian ditarik ke wilayah politik karena yang terjadi kemudian Pertamina ini kan kalau di orang selalu membandingkannya dengan Petronas gitu ya, yang ya Petronas sih bukan Betul. apa-apa dibandingkan Pertamina segala macam potensi di Indonesia. Tapi kan kenapa kemudian Petronas jauh lebih bagus gitu dibandingkan Pertamina gitu. Padahal secara size, secara apa yang enggak pasti Pertamina jauh lebih lebih besar. Tapi karena sekarang pengelolaannya saja, memang ya kalau udah begini kita makin hopeless saja melihat situasi itu karena pemerintahan berganti ya cuman ganti aja. Ya, kalau misalnya Riza Khalid
kemarin di apa di ubur-ubur dipersoalkan sebagai mafia. Sekarang pertanyaannya kalau dia udah kabur siapa mafianya penggantinya? Kan begitu aja sebenarnya jadi. Iya, iya, betul sekali itu Mas Ersu. Dan ini harusnya kalau menurut saya lagi-lagi ini harusnya ditindaklanjuti ya. Ini kan kesaksian salah satu kesaksian kunci loh ya. Ini Hmm. komisaris utama Pertamina Hmm. pada masa eh, pada masa korupsi itu berlangsung Hmm. begitu. Dan ini menyangkut nama-nama besar. Kita tahu Riza Khalid gitu beserta dengan kroninya ini kan selalu muncul pada setiap bergantinya pemerintahan. Hmm. Dia selalu ada dari sejak zaman Orde Baru lah, dari sejak zaman Soeharto masih berkuasa, dia dekat juga dengan Cendana. Kemudian ketika masuk ke reformasi, semua presiden dia ini orang yang sangat licin gitu. Selain selain pemerintahan dia juga dekat dengan para pimpinan partai eh, supaya dia juga selalu berhubungan dengan soal kontrak-kontrak migas, bahkan dia lebih berkuasa soal itu. Bahkan kemudian yang kita tahu pernah dikatakan oleh Said Didu dan juga mantan pejabat yang lain gitu. Eh, Dia lebih berpengaruh lah Mas Hersu karena mempengaruhi orang yang lebih di atas daripada pejabat-pejabat yang ada di bawah yang Ya. dipegang presiden begitu ya. Jadi sampai sekarang yang kita ketahui Riza Khalid ini kan masih menjadi buronan ya, masih ada di luar negeri dan kabarnya ada di Malaysia ya Mas Irsu. Ya, ya karena dia udah Ya menikah kalau dengan yang salah kita satu dengar. keluarga raja di sana dan dia juga punya hubungan dekat kok dengan Perdana Menteri yang sekarang ya Anwar Ibrahim dia Mahathir juga cukup dekat atau Anwar ya. Ibrahim ya. Jadi iya makanya pertanyaan saya tadi apa ini siapa gantinya setelah itu karena Raja Khalid kan berkuasa sejak zaman Orde Baru loh dia panjang loh ceritanya dan nggak mudah sebenarnya menggantikan orang seperti itu gitu loh ya. Karena semuanya coba Iya tanya betul, deh ya maunya kan ini diganti. ya ya oke selain Betul, betul. ya Iya, maunya ini kan diganti dengan peran pemerintah sendiri begitu. Ada satu lagi yang menarik juga Mas Hersu. ya Ini seperti misalnya Ahok begitu ya, dia menyinggung soal bagaimana dia ketika diangkat menjadi komisaris utama Pertamina, dia tadinya tidak bisa main golf, tapi kemudian dia harus belajar main golf gitu. Yang dia ketahui ya, ya memang disitulah tempat negosiasi begitu dengan rekanan Pertamina dengan orang-orang dalam Pertamina itu sendiri begitu dan dia mengatakan bahwa justru main golf itu tempat yang paling murah gitu ya. Jemur, jalan-jalan, terus kemudian ngobrol, saling membayari anggota, mereka kemudian menjadi akrab dan terjadilah negosiasi daripada harus ke night club katanya begitu. Ya, ini kita bisa melihat ini menjadi ya ternyata memang seperti itulah, terutama di Pertamina. Dia mengatakan ya bahwa pada saat pertama kali masuk Pertamina, dia nggak bisa main golf dan akhirnya dia harus belajar. Dia menyadari bahwa para pengusaha minyak dari Amerika Serikat seperti Exxon, seperti Chevron begitu ya, itu mereka pada senang main golf. Jadi kecenderungannya mereka janjian main golf dan kemudian menemani pengusaha begitu para petinggi BUMN ini sambil bernegosiasi. Jadi kita tahu negosiasi-negosiasi itulah kenapa lapangan golf itu menjadi salah satu tempat yang penting begitu. Siapa main dengan siapa dan biasanya ada circle. Misalnya main golf seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Biasanya ada circle-circle tertentu di situ. ya oke di luar Ahok apa yang mau yang berita menarik hari ini Mbak Agi. Ya, satu lagi Mas Ersu, ini menegaskan bahwa nama Jokowi itu terus muncul di persidangan, di Ya. pemeriksaan KPK dan Hmm. sebagainya ya Mas Ersu ya. Oh iya KPK Ini itu sudah tapi pasti kita tahu ya selain kalau KPK yang terbaru kan soal menak Yakult ya walaupun tidak itu kan masih betul. pemeriksaan gitu tapi kan dari pernyataan-pernyataan Mhm, Yakult mhm, Komas dari pernyataannya Islah Barawi yang teman dekatnya dari Yakult dan sebagainya mhm, kita tahu sebenarnya itu mhm. ada juga jejaknya Jokowi yang seperti sering kita bahas juga di situ. Betul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. PPATK itu kan mengetahui semua aliran dana, begitu. Ya, tapi Dari kan aliran mana, dana siapa dulu? kemana, balik lagi kemana?
Ya. Iya, betul. Nah, itu tadi yang dalam hal ini begitu cepatnya, begitu ya aliran dana itu kemudian apa namanya, misalnya dari KPK kan tentu meminta kepada PPATK Hmm. soal penjelasan soal aliran-aliran dana itu. Dan KPK tidak mungkin akan menuduh sembarangan kalau mereka tidak memiliki bukti-bukti tersebut, begitu. Nah, sementara ini kalau kita melihat pemeriksaannya yang terakhir apa? Milik Maktur juga Hasan juga terus kemudian juga berdasarkan penjelasan dari Dito Aryo Tejo begitu, menantu dari Fuad Hasan apa dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah sangat, kalau kita melihat konstruksinya sudah sangat menjurus kepada Jokowi begitu Mas Iya, Hersу. cuma Dan menjurus doang siapa orang. yang memutuskan itu kan masih Hmm. menjadi pertanyaan sampai sekarang. Eh, Iya. Iya, dan sekali lagi nama Jokowi di situ juga muncul dengan Chromebook yang dengan terdakwa Nadiem Makarim. Mm-mm. Yang kita tahu sekarang ini juga ada penjelasan soal dari eh, Mendikbud Risdikti ketika itu kan digabung ya pada masa Nadiem Makarim, itu mereka membagikan ribuan dolar begitu kepada orang-orang yang bersangkutan dengan pengadaan Chromebook tersebut. Ini mulai terbuka Mas Ersu. Yang selama ini kalau kita melihat banyak sekali orang yang membela Nadiem begitu, seolah memang ada uang yang diterima. Nah, ini uang apa? Kalau seperti itu kan berarti biasanya soal pengadaan sekian persen itu kan ada apa namanya, uang setoran yang dikembalikan begitu ya. Misalnya pengadaan segini sekian persen begitu, dengan penunjukan itu maka dia akan mendapatkan apa namanya, bagiannya seperti itu. Jadi kita masih melihat, tapi yang jelas bahwa di sidang itu pun juga eh, Nadiem Makarim juga menyebutkan nama Jokowi, yaitu bahwa pada saat dia pertama kali diangkat menjadi menteri, itu memang yang diinginkan Jokowi, digitalisasi pendidikan apa dan sebagainya, dan itu diarahkan gitu Ya, kan sama selama seperti sudah kayak Gibran sekarang AI gitu ya, Mbak ya. betul, iya, iya. Dan juga di kasus-kasus yang lain selain selain Chromebook begitu, ini nama Jokowi terus-terus muncul. Yang sebelumnya juga apa namanya di kasus Tom Lembong itu malah udah berkali-kali. Dan setelah Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Prabowo, kemudian kan masih ada berapa ya jumlahnya, 9 atau berapa Mas Hersu? Kebetulan salah satu yang di apa yang menjadi terdakwa itu saya kenal begitu. Dan mereka ini juga menyebutkan nama Jokowi di persidangan. Jadi nama Jokowi ini muncul terus pada setiap kasus korupsi besar di masanya. Nah, sampai kapan dia bisa bertahan? Ya. Oke, Seperti ini. kita tunggu sampai kapan dia bertahan, itu pertanyaan yang menarik. Apakah kita sendiri duluan yang akan bosan ngomonginnya atau mereka yang para penegak hukumnya juga bosan terus dengarkan kok diomongin terus nggak gue dibilang nggak berani emang nggak berani kan gitu ya. Iya, iya. Ini juga tergantung kepada para penegak hukum itu tadi kata Mas Hensu ya, penegak hukum nih polisi, kejaksaan, kehakiman gitu, para KPK. hakim, KPK begitu. Oke, bagi sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya ya. Kami mohon pamit. Saya Subno Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Ya. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.